Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bahasan yang kemarin tentang sel. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang struktur dan fungsi organel sel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa secara umum sel makhluk hidup itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dari kedua sel tersebut. Nah, secara umum sel baik itu prokariotik maupun eukariotik dia memiliki ukuran mikroskopik. Artinya adalah bahwa sel-sel tersebut tidak bisa diamati dengan mata saja, tetapi harus menggunakan alat bantu baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron. Nah, secara umum ukuran dari sel prokariotik dia lebih kecil daripada sel eukariotik, di mana sel prokariotik sendiri dia berukuran 1-10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik dia berkisar antara 10-100 mikrometer. Bahkan ada beberapa jenis sel eukariotik yang dia memiliki panjang sampai beberapa sentimeter. Nah, untuk struktur sel sendiri secara umum baik itu sel prokariotik maupun sel eukariotik, dia yang pertama tersusun dari membran plasma. Nah, membran plasma ini berperan sebagai pembatas antara lingkungan luar sel dengan lingkungan di dalam sel. Nah, selain itu, membran plasma ini juga berperan dalam transport molekul, baik itu dari luar sel masuk ke dalam sel maupun dari dalam sel untuk keluar dari ke lingkungan luar sel. Nah, bagian yang kedua itu adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel, di mana di dalam sitoplasma ini mengandung berbagai macam bahan kimia yang dibutuhkan untuk proses metabolisme yang terjadi di dalam sel tersebut. Bagian yang ketiga adalah organel sel, di mana fungsi organel ini adalah untuk mendukung fungsi sel sebagai unit fungsional. Ada banyak sekali organel sel, terutama pada sel jenis eukariotik, yaitu ada sel inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, plastida, sentrosom, sitoskeleton, badan mikro, dinding sel, dan vakuola. Nah, organel-organel ini akan kita bahas satu persatu. Kita akan mulai membahas dulu dari bagian dari struktur sel yang pertama, yaitu membran plasma. Nah, membran plasma atau membran sel ini dia memiliki struktur yang disebut sebagai fluid mosaik membran atau membran mosaik cair. Kenapa disebut sebagai fluid mosaik membran? Karena dia memiliki sifat yang cair, artinya dia tidak memiliki bentuk yang tetap dan mudah mengalir. Kenapa bisa demikian? Karena membran plasma ini dia sebenarnya tersusun dari yang dinamakan molekul fosfolipid. Ada dua lapisan fosfolipid sehingga disebut sebagai fosfolipid bilayer. Nah, ini adalah struktur dari membran plasma kalau diperbesar seperti ini. Dia sebenarnya tersusun dari banyak sekali fosfolipid. Nah, ini satu molekul fosfolipid, di mana fosfolipid ini dia memiliki bagian kepala dan bagian ekor. Nah, fosfolipid ini saling berjejer kemudian membentuk dua lapisan, di mana bagian kepalanya saling menjauhi, sedangkan bagian ekornya dia saling mendekati. Jadi saling berlawanan seperti ini. Ini struktur dari membran plasma. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya struktur dari satu molekul fosfolipid, nah ini dia. Ini adalah satu molekul fosfolipid, di mana struktur dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada bagian kepala, ini tersusun dari fosfat, kemudian ada bagian ekor yang tersusun dari lipid atau lemak. Nah, bagian kepala ini dia bersifat hidrofilik. Hidro itu air, filik itu suka. Berarti di sini bahwa kepala ini dia menyukai air. Sedangkan bagian ekor ini sifatnya adalah hidrofobik atau benci air. Hidro itu air, fobik itu benci. Jadi dia
lebih menjauhi air. Makanya terbentuk dua lapisan seperti ini, di mana bagian ekstraseluler maupun intraseluler itu kan pasti banyak mengandung air. Karenanya bagian ekor ini pasti akan menjauhi air. Maka terbentuk fosfolipid bilayer yang strukturnya seperti ini, di mana bagian yang langsung bersinggungan dengan cairan ekstraseluler maupun intraseluler itu adalah bagian kepala dari fosfolipid. Nah, sifat fosfolipid yang hidrofobik sekaligus hidrofilik ini mengakibatkan membran plasma ini memiliki sifat yang selektif permeable. Artinya hanya partikel-partikel tertentu saja, molekul-molekul tertentu saja yang dapat menembus membran plasma ini atau membran sel ini. Nah, ini struktur secara lengkap dari membran plasma. Sebenarnya tidak hanya tersusun dari fosfolipid saja, ada banyak bagian yang lain yang menyusun membran plasma. Ada glikoprotein dan glikolipid. Glikoprotein itu dari molekul glikogen dan protein, sedangkan glikolipid dari glikogen dan lipid. Nah, dua molekul ini, baik glikogen maupun glikoprotein maupun glikolipid, ini berfungsi sebagai reseptor persinyalan. Nah, dia umumnya berada pada bagian sisi dari membran plasma yang bersinggungan dengan bagian ekstraseluler, karena dia fungsinya sebagai reseptor atau penerima rangsang. Kemudian ada protein integral. Nah, pada membran plasma ini ada dua jenis protein. Ada protein integral, di mana fungsi dari protein integral ini adalah lalu lintas molekul dan ion, dan ada protein perifer yang berfungsi sebagai perlekatan sitoskeleton dan komunikasi sel. Nah, di sini menjelaskan bagaimana transport molekul yang terjadi di membran plasma. Molekul-molekul tertentu dapat langsung menembus membran plasma fosfolipidnya, sedangkan molekul-molekul yang lebih besar dia akan difasilitasi oleh protein integral ini. Jadi protein integral dia letaknya memotong bagian membran plasma ini dari bagian interseluler dan ekstraseluler. Sedangkan kalau perifer dia cuma ada di satu sisi saja. Nah, kemudian ada bagian lain dari membran plasma, komponen lain yaitu kolesterol, di mana kolesterol ini dia berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi fluid atau kecairan dari membran plasma ini sendiri. Jadi dia tidak terlalu dipengaruhi oleh suhu, baik itu suhu yang lebih rendah maupun suhu yang lebih tinggi. Tetap membran plasmanya ini sifatnya masih fluid mosaik membran karena adanya kolesterol. Kemudian bagian yang kedua adalah inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus ini berperan dalam pengendali dan mengatur seluruh aktivitas sel. Kenapa dia dapat melakukan fungsi pengendalian dari seluruh aktivitas sel? Karena nukleus atau inti sel ini dia memiliki atau mengandung DNA, di mana DNA ini terbungkus dalam membran inti ini kalau pada sel eukariotik. Nah, ini adalah struktur dari nukleus atau inti sel. Dia bagian inti dari nukleus itu sendiri terdapat bagian yang padat yang dinamakan sebagai nukleolus. Nukleolus ini berperan dalam produksi ribosom. Kemudian inti sel ini dia memiliki dua lapis membran, ada membran dalam dan ada membran luar. Dan di membran ini juga terdapat pori-pori nukleus, di mana pori-pori ini menghubungkan antara bagian dalam inti sel dengan retikulum endoplasma. Nah, fungsi dari pori-pori nukleus ini adalah sebagai lalu lintas untuk RNA maupun ribosom dari dalam inti sel menuju ke luar sel. Kemudian ada nukleoplasma. Plasma itu adalah cairan, nukleo itu inti, berarti cairan yang terdapat pada inti sel atau cairan nukleus, di mana di dalam cairan ini terdapat banyak sekali senyawa-senyawa kimia kompleks, enzim, ion, protein, dan nukleotida, yang mana zat-zat inilah yang digunakan dalam proses transkripsi maupun produksi ribosom yang ada di dalam inti sel. Kemudian di inti sel itu terdapat DNA ya.
tadi DNA-nya itu dikemas dalam bentuk benang-benang kromatin. Nah, ini gambaran dari benang-benang kromatin. Ini DNA, kemudian dia dibungkus, digulung menjadi bentuk benang-benang kromatin, di mana benang-benang kromatin ini ketika sel itu dalam posisi atau dalam masa pembelahan mitosis, benang-benang kromatin ini dia akan menebal dan memendek menghasilkan kromosom. Ini ketika selnya melakukan pembelahan. Kemudian bagian yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini sebenarnya adalah perluasan dari membran inti atau membran nukleus, di mana fungsi dari retikulum endoplasma ini bervariasi. Dan dia memiliki dua jenis. Ada yang dinamakan sebagai retikulum endoplasma halus, REH, ada yang dinamakan sebagai retikulum endoplasma kasar. Ini kasar ya, atau REK. Nah, ini memiliki fungsi yang spesifik. Kita lihat strukturnya. Nah, ini tadi. Dia RE itu atau retikulum endoplasma itu dia merupakan perluasan dari membran inti. Dia dihubungkan oleh pori-pori nukleus. Ini kita lihat, dia menyatu sebenarnya dengan membran inti. Ini adalah retikulum endoplasma. Nah, ini retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini tadi ya, ada retikulum endoplasma halus, di mana dia kenapa disebut halus? Karena retikulum endoplasma ini dia tidak ditempeli oleh ribosom. Jadi dia terlihat polos. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma halus ini adalah untuk sintesis lemak dan juga kolesterol. Kemudian yang kedua adalah untuk detoksifikasi racun. Sedangkan retikulum endoplasma kasar, kenapa disebut kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Jadi terlihat dia di permukaannya seperti bergranula. Sebenarnya granula ini adalah dia ribosom yang menempel pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Nah, fungsi dari REK ini adalah dia pertama menampung hasil sintesis protein. Nah, sintesis protein itu dilakukan oleh ribosom. Hasilnya dia akan masuk ke dalam retikulum endoplasma kasar ini. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk sintesis fosfolipid. Kemudian pematangan protein sekresi, dan yang terakhir adalah untuk transport molekul. Nah, ini ketika ada transport molekul, dia akan dibungkus ke dalam vesikel transport ini. Nah, kemudian bentuk dari retikulum endoplasma kasar ini dia berlekuk-lekuk membentuk seperti labirin. Nah, lekukan inilah yang dinamakan sebagai sisterna. Dan di dalamnya ada ruangan yang disebut sebagai lumen. Di sini tempat terjadinya penampungan hasil sintesis protein dan juga pematangan dari protein sekresi yang dihasilkan oleh ribosom. Nah, ini vesicle transport tadi ya, dia berbentuk kantong bermembran, di mana isinya adalah protein-protein yang tadinya ada di dalam RE kasar ini. Dia akan dibungkus ke dalam vesicle transport, kemudian dikirim ke badan Golgi. Nah, kemudian organel berikutnya adalah ribosom. Ribosom ini bukan merupakan organel bermembran. Dia disusun oleh RNA ribosom atau rRNA dan juga protein, di mana RNA ribosom dan protein ini membentuk bagian ribosom. Ada dua bagian yang disebut sebagai subunit besar dan subunit kecil. Nah, ribosom ini secara umum dia berperan dalam mekanisme translasi pembacaan RNA ya, untuk menghasilkan protein dalam proses sintesis protein. Nah, ini struktur dari ribosom. Ini ketika bagian dari retikulum endoplasma ini diamati di bawah mikroskop elektron, dia terlihat struktur yang seperti ini. Nah, ribosom itu secara umum dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut sebagai ribosom bebas. Ini ribosom bebas, dia tidak menempel atau tidak terikat pada retikulum endoplasma. Dia bebas di sitosol atau di sitoplasma. Nah, kemudian ada ribosom terikat. Nah, kalau ribosom terikat jelas dia menempel pada retikulum endoplasma. Nah, ini yang disebut sebagai subunit besar dan subunit kecil dari ribosom. Ini struktur ribosom ini. Subunit besar dan kecil ini dia baru akan menyatu ketika ada mekanisme translasi dalam sintesis protein.
pembacaan RNA ya dalam proses sintesis protein. Kemudian lanjut, organel berikutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini kalau di tumbuhan dia disebut sebagai diktiosom. Fungsinya adalah dia sebagai organ sekretori, kemudian pembentuk glikoprotein maupun glikolipid, membentuk lisosom, kemudian membentuk dinding sel tumbuhan. Ini kalau pada sel tumbuhan. Nah, bentuk dari badan Golgi itu sebenarnya dia seperti kantong-kantong pipih bertumpuk. Ada dua sisi, ada yang disebut sisi cis dan ada yang disebut sisi trans. Sisi cis ini adalah sisi yang dia menghadap atau dekat dengan retikulum endoplasma. Ya, kalau sisi trans ini yang dia menjauh dari retikulum endoplasma atau lebih dekat dengan membran sel. Nah, sisi cis ini dia berperan dalam penerima vesikel dari retikulum endoplasma. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari retikulum endoplasma ini akan dibungkus ke dalam vesikel dan dikirim ke badan Golgi. Nah, vesikel inilah yang dia masuk ke sisi cis dulu. Nah, vesikel ini saling bergabung kemudian membentuk sisterna badan Golgi atau kepingan-kepingan badan Golgi. Nah, kemudian ada sisi trans. Ini kutub pengirim vesikel menuju membran sel untuk disekresikan. Jadi ketika vesikel datang dari badan dari tadi ya retikulum endoplasma masuk ke badan Golgi, dia akan dimatangkan dan dia akan berjalan sampai ke sisi trans. Dimana ketika sudah sampai sisi trans, dia akan dibungkus lagi. Jadi hasil yang sudah matang tadi akan dibungkus ke vesikel sekretori, dimana vesikel sekretori ini akan dikeluarkan menuju ke membran sel untuk disekresikan isinya. Jadi kalau isinya adalah protein-protein atau enzim-enzim, dia akan dikeluarkan dari membran sel dengan diangkut menggunakan vesikel sekretori ini. Kemudian bagian lumen ya, dia tadi ada lumennya, tempat terjadinya proses-proses yang berkaitan dengan fungsi dari badan Golgi. Nah, kemudian berikutnya adalah lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Dia merupakan organel bermembran berisi enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan ini dia berperan dalam proses pencernaan intraseluler, kemudian autofagi dan autolisis. Kita akan menjelaskan apa itu autofagi dan autolisis, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sebenarnya struktur dari lisosom. Nah, lisosom tadi ya, dia organel bermembran. Sebenarnya membrannya dia sama dengan struktur pada membran sel pada umumnya, yaitu dia tersusun dari fosfolipid bilayer. Nah, di dalamnya mengandung lisosim atau enzim-enzim pencernaan. Nah, ini adalah proses bagaimana lisosom itu dibentuk oleh badan Golgi. Jadi awalnya dari sintesis protein dulu, kemudian masuk ke retikulum endoplasma, dibawa oleh vesikel transport masuk ke badan Golgi, kemudian dimatangkan membentuk lisosom. Nah, lisosom ini berperan dalam proses autofagi. Nah, ini autofagi. Autofagi adalah proses degenerasi organel yang sudah tua atau rusak. Jadi ketika di dalam sel itu ada organel yang sudah tua atau sudah tidak fungsional lagi, dia akan dibungkus oleh vesikel, kemudian vesikel ini akan berfusi atau bergabung dengan lisosom. Kemudian lisosom ini akan melepas enzim pencernaannya, lisosimnya, dan akhirnya organel-organel yang sudah tua ini akan tercerna oleh enzim pencernaan yang dimiliki oleh lisosom tadi. Nah, itu autofagi. Kemudian kalau dia dalam proses pencernaan intraseluler, ini ada proses fagositosis. Masuknya partikel makanan ke dalam sel. Dia akan dibungkus oleh vesikel yang terbentuk dari membran sel. Kemudian vesikel ini akan berfusi juga dengan lisosom, kemudian terjadi pencernaan. Nah, lalu apa itu autolisis? Autolisis adalah mekanisme penghancuran diri sel. Jadi selnya itu mengalami bunuh diri, di mana lisosomnya dia akan melepas enzim-enzim pencernaannya sehingga mencerna seluruh bagian sel yang ada di
seluruh organel-organel sel yang ada di dalam sel tersebut. Nah, peristiwa autolisis ini contohnya adalah ketika kita dulu di masa embrio, ketika masih di dalam kandungan. Di masa kandungan itu kita sebenarnya memiliki jari, dan setiap jari ini dia masih terhubung dengan jari yang lain. Ada semacam selaputnya. Itu terbentuk dari sel-sel. Nah, sel-sel yang membentuk selaput ini ketika embrio itu tumbuh dewasa, tumbuh semakin besar ya, kemudian sudah siap untuk lahir, dia akan mengalami autolisis, di mana sel-sel yang menyusun tadi selaput yang menghubungkan antar jari ini dia akan mati, sehingga jari-jarinya menjadi terpisah. Itu autolisis. Nah, mungkin sekian pembahasan sedikit ya tentang organel sel. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.